hasil pengamatan. Kata nggih konsep rumit men ya. Perjalanan. Proses. Bisa begitu ya. Tak pikir sayembara itu ono kotak yang belum mau. Iya, tapi kan ngono. Nah, ternyata nggak main-main. Dia membuat konsep terbaiknya. Kemungkinan konsep terbaiknya kan harapannya bisa kono kan siapa yang nomor satu ya. Nomor satu maka bisa memimpin konsep Tuhan yang lain. Mungkin ya berlomba-lomba, makanya di situ membuat konsep yang terbaik. Bahkan kan di sayembara itu konsep yang paling baik, maka Tuhan tersebut akan memimpin di akhir zaman. Ternyata pemimpinnya adalah siapa? Maha Suci. Begitu. Jaga gengsi. Saya ulang lagi hasil pengamatan. Maha menjelajahi sedang membaca katrol. Katrol yang telah dibuat diletakkan ke tempat yang semestinya untuk dilakukan pengamatan. Ini adalah sebuah rencana yang dibantu oleh rancangan raga. Atau sebuah konsep yang dibantu oleh rancangan raga. Baru tahu Tuhan membuat konsep tapi dibantu oleh rancangan raga. Di rancangan ini ya bisa membantu Tuhan mengkonsep raga itu kan? Tuhan. Raga itu dibantu oleh raga itu. Rancang raga ikut memberikan perbantuan untuk dasar bagi konsep terbaik Tuhan bekerja. Bantuan dari rancangan raga adalah kecepatan atau percepatan. Itulah tanda terdapat sebuah rantai yang bergerak cepat dan stabil. Memang itu desainku. Tapi rancangan raga mencoba ikut mempengaruhi. Ini adalah sebuah konsep yang bisa dikatakan sebagai dasar dari seluruh konsep terbaik Tuhan yang akan dimasukkan ke dalam rancangan raga. Seluruh konsep terbaik Tuhan akan diletakkan di dalam raga dan mendapat hubungan langsung dengan konsep maha menjelajahi, yakni cepat menyelesaikan urusan. Iya, nek konsep-konsep terbaik nek konsep ini ya bisa lambat ya. Makanya pembackup tapi ya sangat membantu seluruh konsep Tuhan kalau konsep ini dimasukkan ke raga kan. Setiap konsep yang telah masuk, konsepku pasti juga akan bekerja dan konsepku tidak akan diberhentikan sebelum seluruh urusan konsep-konsep Tuhan dinyatakan telah bekerja dengan semestinya. Ketika seluruh konsep Tuhan bekerja, maka mereka memberi energi kepada konsepku. Jadi konsep Tuhan bekerja memberi konsep kepada konsep yang dikonsep oleh Maha Menjelajah ini. Berarti malah hebat, kayak power kecepatan lagi ya. Ketika ada salah satu, salah dua, salah tiga, dan seterusnya tidak bekerja sebagaimana mestinya, maka konsepku yang akan menjadi pembackup dan mengeluarkan energi untuk bekerjanya konsep tersebut. Pada dasarnya konsep terbaik Tuhan adalah konsep yang bekerja dengan cepat. Konsep terbaik Tuhan pada dasarnya itu bekerja secara cepat. Bila tidak dapat bekerja dengan cepat, konsepku lah yang akan bekerja. Konsepku berasal dari alam. Alam mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat dalam mengendalikan Tuhan. Saya ulang lagi, alam mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat dalam mengendalikan Tuhan. Aku gunakan kekuatan dahsyat itu untuk mempercepat pekerjaan konsep Tuhan. Konsep terbaik Tuhan akan selalu dekat dengan alam. Jarak antara Tuhan dengan alam
juga bisa dekat karena konsep Tuhan. Mengapa rancangan raga ikut menambahkan sebuah kekuatan untuk katrol alam? Dalam kurung konsepku. Katrol alam tadi diletakkan di mana? Di punggung belakang, tulang belakang. Itulah yang aku tidak memahami. Mengapa dia, dalam kurung, adalah raga yang tidak sesuai dengan bayanganku. Justru membantuku. Dan justru membantuku untuk menyempurnakan konsep. Padahal mau awal-awalnya kan mengkritik ya. Ya. Malah membantu konsepnya bisa lebih sempurna. Belajar dari manakah dia untuk mengatur tentang konsep Tuhan? Aku pun tidak mengetahui. Aku kemudian mengucapkan terima kasih. Nah, ini jenis Tuhan gentle. Ya. Berani mengkritik, kritikannya masuk ke rancangan raga, konsepnya lebih disempurnakan dari pembuatannya dia sendiri. Dia berterima kasih. Itu namanya gentle. Apakah benar bahwa konsepku dapat mempengaruhi kecepatan seluruh konsep Tuhan? Ya, kita lihat saja nanti. Slide selanjutnya. Ini saudaraku, ini tetap jangan-jangan kalau kalian lihat tiba-tiba langsung ke buku ini nggak melihat prolognya. Ternyata kamu edit baru menjatuhkan channel ini. Jadi orang yang memberikan informasi itu secara lengkap dan sempurna. Jangan diedit-edit untuk menjatuhkan seseorang. Ya, kalau nggak suka ini, ya berusaha suka. Ketika kamu berusaha nggak suka, tutup aja channel ini. Gitu aja. Channel ini channel yang membosankan bagi orang-orang tertentu. Channel ini akan menambah khasanah, keluasan pikiran bagi orang-orang tertentu pula. Biasanya orang-orang gila aja yang kepingin mencoba mempelajari channel ini. Karena orang-orang yang gila itu suka sesuatu yang gila. Mungkin pengalaman yang selama ini tidak diketahuinya. Ini ada pengalaman seseorang yang mau menceritakan di channel ini. Saudaraku, jadilah orang yang berbaik sangka, maka kamu sama juga membuka ruang-ruang rohanimu untuk mendapatkan ilmu dari Tuhanmu. Jangan menjadi orang yang tertutup. Karena ketertutupan kalian itu akan membuat Tuhan juga nggak suka. Karena mungkin Tuhan merasa cemburu ketika memberikan ilmu kepada seseorang, tapi kalian menutup diri kalian. Orang yang suka menutup diri kalian, nah di pengalaman dari saudara yang lain, boleh jadi orang itu sulit untuk mendapatkan ilmu rohani dari Tuhan atau pengalaman rohani dari Tuhan. Begitu saudaraku. Oke, nggak terlalu banyak kata. Ini masih ada terusannya. Ini kalau langsung di YouTube kan semuanya berapa jam, Din? 1 jam. Wow. Ini pun kalau dipat-pat ya sudah nggak apa-apa. Boleh jadi sekarang ini orang belum bisa menerima, sudah kita ceritakan apa adanya pengalaman teman kita ini. Oke, berikutnya judul baru. Kesempurnaan seluruh konsep Tuhan setelah bekerja bersama dengan katrol alam. Tujuan diadakannya konsep terbaik Tuhan adalah mengatur alam. Baik alam Tuhan beserta alam yang Dia ciptakan. Saat konsepku bekerja, ada kandungan-kandungan power yang berbeda-beda. Kemampuanku sendiri dalam membuat konsep katrol alam memberikan kekuatan kepada seluruh konsep terbaik Tuhan
yang berasal dari alam. Sedangkan raga menambahkan kecepatan atau percepatannya. Jadi konsepku ini mempunyai target agar alam juga dapat bekerja sebagaimana mestinya dan menjadi penyalur konsep Tuhan bekerja untuk mereka. Kepanjangan tangan pertama dari konsep terbaik Tuhan adalah alam itu sendiri. Setelah alam bekerja mewakili konsep terbaik, maka objek atau targetnya adalah Tuhan sendiri. Terkadang Tuhan juga perlu diatur oleh alam. Dalam kurung, tidak semua orang mengetahui hal ini. Alam yang berhadapan dengan Tuhan dan terbiasa dengan perbuatan Tuhan mempunyai hak untuk mengatur Tuhan, dalam kurung, tanpa mereka sadari. Ini baru tahu, ternyata alam bisa mengendalikan Tuhan juga. Konsep terbaik ini sebenarnya adalah proyek besar untuk Tuhan sendiri. Proyek besar Tuhan untuk mewujudkan sesuatu yang kemungkinan tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Tuhan yang tidak berani melanggar aturan Tuhan akan dijaga oleh konsepnya sendiri. Semoga Tuhan berhasil membuat konsep. Aku pasrahkan seluruh konsep Tuhan untuk diselesaikan oleh kawan kami, Maha Mengatur. Setelah tugasnya dalam menyelesaikan rangkaian konsep terbaik Tuhan, kami akan langsung bekerja, diberi pengawalan oleh konsep-konsep Tuhan yang telah bersatu. Setelah konsep kami bekerja, harapannya adalah 1. Bekerjanya seluruh konsep Tuhan dengan cepat. 2. Proses pengenalan alam dalam kurung ciptaan kepada Tuhan lebih cepat. 3. Keinginan Tuhan kepada alam atau ciptaan berjalan dengan cepat. 4. Kecerdasan bagi seluruh petugas Tuhan dalam kurung petugas Tuhan juga diberi kesempatan untuk menikmati fasilitas konsep ini. Jadi konsep ini diturunkan membuat petugas Tuhan juga bekerja dengan cepat. 5. Dunia tiada berakhir. Dunia terus berputar atau bekerja. Apa ya konsepnya ini ya? Dunia tiada berakhir, dunia terus berputar atau bekerja. 6. Menyatunya langit dan bumi. Berarti ada kekuatan langit dan kekuatan bumi ini bisa menyatu. Karena ada penduduk langit, ada penduduk bumi. Karena mereka kadang-kadang gara-gara tempat tinggal kita sudah merasa lebih dari yang lain. Oh, yang di Amerika, apa Indonesia? Oh, tempatnya begini-begini. Katanya ngomong teroris gak enak kan ya? Oh, tempatnya orang yang sulit dikandani. Diajak maju nggak mau. Orang yang nampak mempunyai kemampuan malah tenggelamkan. Itu kan pandangan orang yang di sana. Belum tentu pandangan orang Indonesia ya. Boleh jadi sama juga sih. Konsep ini turun, yang terjadi 7. Perjalanan menuju surga hakiki. Jadi untuk mempercepat perjalanan surga hakiki.
Wow. 8. Penutupan masa kehancuran. Bekerja lebih giat. Jadi ada titik-titik kehancuran ini akan ditutupi biar kehancuran itu tidak ada. 9. Terciptanya katrol alam yang baru. Nanti kalian bisa menjadi katrol alam juga. 10. Terciptanya katrol alam oleh ciptaan. Dalam kurung, kesempurnaan ciptaan atau ciptaan yang telah diperbaharui. Jadi kamu di konsep Tuhan bisa diperbarui juga. Ya. Aku yakin bahwa konsep terbaik Tuhan mempunyai plan atau rencana cadangan-cadangan juga. Beserta risiko yang siap Tuhan ambil bila sewaktu-waktu konsepnya tidak memenuhi target. Begitu pula Maha menjelajahi. Aku juga mempunyai rencana saat konsepku tidak dapat bekerja. Dalam kurung, terjadinya sebuah hambatan pada katrol alam. Aku percaya kepada alam. Aku akan menghargai alam yang mau berjuang untuk Tuhannya. Entah mereka mengetahui konsep Tuhan atau tidak. Tuhan mempunyai tempat di alam. Ketika Tuhan mau memperhatikan alam, aku akan mengambil energinya dan menyalurkan kepada katrol alam supaya dia terus bekerja. Katrol alam dijaga oleh seluruh konsep-konsep terbaik Tuhan. Slide selesai. Keterangan pembaca. Setelah membaca tentang konsep cabang Tuhan dari robot, saya masih melihat tunggung robot. Dalam kurung yang sudah tidak keluar tulisan. Di sana saya lebih dikasih lihat pergerakan darah yang ada pada robot. Robot ini darah. Saya sedikit membuat pertanyaan. Apakah katrol alam yang dimaksud adalah dari robot? Robot balik badan dan menghadap kepada saya. Iya, darah saya adalah kekuatan alam. Katrol alam yang dimaksud adalah ibarat darah saya. Dalam kandungan darah saya, banyak sumber kekuatan alam. Tetapi untuk pusat konsep cepat menyelesaikan urusan, berada pada tempat yang tidak mudah dijangkau oleh siapapun, termasuk Tuhan. Yang dapat menjangkaunya adalah raga dan Maha menjelajahi itu sendiri. Kemudian saya diajak berjabat tangan dengan robot. Pada saat berjabat tangan, saya dikasih lihat ada energi. Saya dikasih lihat ada hentakan energi yang ditujukan ke alam. Kemudian robot melepaskan tangan saya dan tersenyum kepada saya. Demikian sahabatku, pengalaman teman saya ketika menjelajahi alam rohani. Dia menemukan satu konsep cabang yang ada pada rancangan raga yang diturunkan di akhir zaman. Semoga rancangan raga itu atau konsep-konsep Tuhan yang ada di raga itu berjalan sebagaimana mestinya. Direnungi apa yang menjadi pengalaman pribadi teman. Semoga pengalaman ini menjadi khazanah bagi pengalaman rohani saudaraku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.